Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang tidak mungkin mantan lakukan jika ia masih mencintai. Ya, jadi ada 3 hal nih yang tidak akan mungkin mantan lakukan ketika memang dia masih ada rasa. Dia masih mencintai kita. Yang namanya cinta, tentu orang berharap akan bisa bersama lagi dengan orang yang ia cintai. Berpisah sesaat itu sesuatu yang wajar ya. Di dalam kehidupan manusia, yang namanya perpisahan itu bahkan sudah terjadi sejak zaman nenek moyang kita. Zaman Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Beliau berdua pernah terpisah dengan jarak yang tidak dekat juga, ya. Sebagian ahli sejarah meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam, ya, itu diturunkan di Asia Selatan, ya. Jadi di sekitar wilayah India itu. Sementara Ibunda Hawa itu diturunkan di Jeddah, ya, di Timur Tengah sana. Kemudian Nabi Adam dan Ibunda Hawa saling mencari dan mereka kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Nah, jadi itu ya. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, perpisahan itu adalah sesuatu yang memang pernah terjadi. Sehingga ketika sekarang kita berpisah terlebih dahulu dengan mantan, sesungguhnya itu sesuatu yang wajar ya, dan itu adalah ujian cinta. Itu adalah ujian bagi kita dan mantan. Ketika mereka bisa menyelesaikan berbagai perbedaan yang membuat mereka harus terpisah ini, maka cinta akan terasa lebih manis, cinta akan terasa lebih indah, dan orang akan jauh lebih menghargai orang yang ia cintai. Ya, kenapa demikian? Kalau tidak pernah berpisah, bisa saja rasa cinta itu akan redup. Tidak ada perpisahan, ya, orang akan kurang menghargai ya seseorang yang sudah mendampinginya. Seseorang itu akan terasa amat sangat berharga kan bagi kita setelah perpisahan itu terjadi. Betapa kita merasakan kerinduan yang luar biasa kepada mantan setelah berpisah kan. Mungkin ketika masih bersama itu ya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin getar-getar cinta itu sudah pelan sekali, bahkan mungkin sudah hilang. Dan ketika perpisahan itu terjadi, kita baru memahami betapa ternyata kita amat sangat mencintainya. Nah, sekarang ya, ada 3 hal yang tidak akan mungkin mantan lakukan ketika dia memang masih mencintai kita. Yang pertama, yang tidak mungkin mantan lakukan, media sosial nih yang paling penting nih ya. Karena kan kita hidup di zaman media sosial. Mantan tidak akan memblokir akun media sosial kita secara permanen. Ya. Kalau dia memblokir akun media sosial kita secara permanen, itu biasanya yang dia lakukan, nomor kita diblokir, kemudian dia ganti dengan nomor telepon yang baru, akun WhatsApp yang baru, akun Line yang baru,
akun yang lama dia hapus semua, ya. Nah, itu tanda bahwa dia memang ingin melupakan kita selamanya. Maka kalau mantan masih mencintai kita, dia tidak akan memblokir secara permanen, ya. Apa yang dia lakukan? Biasanya buka tutup media sosial kita. 3 minggu dia blokir, 2 hari dia buka, dan terus akan seperti itu sampai kemarahan dan kekecewaan di dalam hatinya reda, sampai dia melihat betapa kita betul-betul sungguh-sungguh ingin kembali bersama dia lagi. Jadi sesungguhnya ketika mantan memblokir media sosial kita, itu kan dia sedang menaikkan ya posisi tawarnya. Dia ingin melihat kita memperjuangkannya. Dia ingin melihat kita mengejar-ngejar dia. Dia ingin merasakan sensasi, ya, betapa kita ternyata amat sangat mencintainya. Karena bisa jadi saat masih bersama, dia merasa bahwa kita sering mengabaikan dia. Kemudian yang kedua, yang tidak mungkin mantan lakukan, ya, pindah rumah atau pindah tempat kerja, misal begitu, ya. Kalau tempat kerja masih mungkin, ya, kita tidak mau pindah, tetapi bos kemudian memberhentikan kita kerja, bisa sajalah. Tapi kalau pindah rumah, ya, sedapat mungkin akan terus dia pertahankan. Karena kita akan mencarinya kemana. Kalau dia pindah rumah, kan gitu. Maka dia tidak akan pindah rumah. Kalaupun mungkin terdesak sekali, ya, dia harus pindah rumah. Misal karena masih ngontrak dan seterusnya. Maka biasanya tuh alamat barunya akan dia umumkan tuh. Di bio media sosialnya akan dia cantumkan pindah rumah, ya. Dan seterusnya, ya, tujuannya agar kita tahu di mana keberadaan dia saat ini. Dia bekerja di tempat yang baru, biasanya akan dia umumkan di media sosialnya, biar kita tahu kemana harus mencari dia, ya. Jadi intinya, dia tidak akan pindah. Karena apa? Karena dia berharap kita untuk datang. Kalaupun dia harus pindah, maka dia akan memberitahukan kepada semua orang, seakan-akan seperti itu. Ya, kalau dipasang di media sosial itu kan seakan-akan dia ngasih tahu semua orang. Padahal tujuannya yang ingin dia beritahu adalah kita. Karena apa? Karena dia juga tahu, walaupun akun media sosial kita dia blokir, kita tetap rajin mengintip media sosial dia, mungkin dengan akun media sosial teman kita, saudara kita, atau akun media sosial kita yang baru, dan seterusnya, ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, ya, ini adalah cermin, ya, seberapa besar harapan mantan untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, tapi sebelum kita bahas yang ketiga yang paling penting ini, jangan lupa, ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, mantan kan berharap untuk kembali bersama kita lagi, maka dia tidak akan pernah mencari pengganti kita. Ya, kenapa demikian? Karena dia tahu persis kalau sampai dia mempresentasikan pengganti kita, walaupun dia tidak mencintai sepenuh hati, kita bisa jadi akan benar-benar pergi dari kehidupannya. Itu kan yang dia tidak mau. Mungkin kalau cinta anak-anak remaja itu panas-panasan, mungkin bisa saja terjadi untuk manas-manasi mantannya.
ya maka dia segera mencari pengganti. Tapi ketika orang-orang dewasa, ya jadi dewasa itu ya di atas 23 tahun lah kurang lebih ya, orang tidak akan melakukan hal yang demikian karena kekhawatirannya jika dia segera mencari pengganti dan memamerkan pengganti kita, itu akan membuat kita benar-benar kecewa, dan itu akan membuat kita menjauh selamanya, dan itu akan membuat kita berusaha untuk benar-benar melupakannya. Padahal kan dia tidak mau yang seperti itu. Ya, dia tetap mau bersama kita lagi, ya karena itu dia memilih untuk tetap sendiri. Karena dengan dia masih sendiri, kita akan tetap memiliki kepercayaan diri yang utuh untuk bisa memperjuangkan dia kembali. Ya, nah, jadi kalau ada 3 tanda ini, ya, 3 hal yang tidak mungkin mantan lakukan, maka itu tanda bahwa rasa cinta di dalam hati mantan kepada kita masih sangat besar. Ya, dan yang namanya cinta itu adalah tanda berjodohnya 2 anak manusia. Sesulit apapun jalannya, ketika masih ada cinta di dalam hati, mereka akan kembali bersama lagi. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.